Selamat pagi teman-teman. Maaf kita bertemu secara daring. Untuk permulaan teman-teman perkenalkan saya Bapak Octavianus Adi Kristiana, Bapak dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bapak di sini dibantukan untuk mengajar teman-teman khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, kabar teman-teman gimana ini? Baik atau tidak ini? Baik ya teman-teman? Oke, kali ini kita akan mengambil tema meneladani tokoh melalui teks biografi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menemukan nilai-nilai yang dapat diteladani dari teks biografi dengan baik. Jadi teman-teman diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran ini ya. Lalu, apa itu teks biografi? Teman-teman masih ingat kan? Oke. Oh, Pak Ketua, silakan Pak Ketua, apa itu teks biografi? Oh, baik, 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 baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ketua kelas kita. Ya, betul sekali. Teks biografi itu teks yang menggambarkan kehidupan seorang tokoh. Baik. Teman-teman, untuk pembelajaran kali ini kita akan langsung membagi kelompok menjadi 4. Silahkan teman-teman berhitung mulai dari absen pertama hingga absen terakhir. Jadi nanti setiap kelompok mendapatkan 5 anggota. Karena kelas kita ini ada 20 orang kelihatannya ya. 20 orang kita bagi 4 yaitu 5-5. Silahkan eh, pembagiannya saya serahkan kepada ketua kelas dari absen pertama hingga kelima, 5 ke 10, 6 ke 10, 11 ke 15, 16 ke 20. Silahkan. Oke, baik Bapak Ketua Kelas. Terima kasih Pak Ketua Kelas. Sip. Terima kasih telah dibagi. Saya Bapak akan menjelaskan bagaimana alur pembelajaran kita, teman-teman. Pertama, tahap yang akan dilaksanakan yaitu menyimak video yang telah Bapak sediakan di slide selanjutnya. Kemudian, tahap yang kedua, setiap kelompok menganalisis nilai apa yang dapat diteladani dari masing-masing tokoh. Sehingga di tahap kedua ini, setiap kelompok diharapkan untuk dapat menganalisis satu bahan simakan. Oke, setelah itu nanti perwakilan kelompok, jadi kelompok kan ada 5 teman-teman. Itu nanti ada 4 anggota yang harus, maaf, ada 3 anggota yang harus keluar dari kelompok tersebut untuk mendapatkan informasi di kelompok-kelompok yang lain. Jadi semisal teman-teman, kelompok satu ada 5 anggota, nanti salah satu anggotanya berpindah ke kelompok 2. Kemudian salah satu selanjutnya berpindah kelompok 3, 4, hingga keempat teman-teman. Jadi nanti diharapkan dalam satu kelompok dapat memahami dan dapat menganalisis setiap tokoh yang ada di dalam eh, slide selanjutnya teman-teman. Kemudian setelah setiap anggota mendapatkan hasil analisis nilai apa yang harus diteladani dari setiap tokoh dalam slide, setiap kelompok diminta untuk dapat mempresentasikan nilai-nilai yang dapat diteladani oleh tokoh-tokoh tersebut.
Oke, teman-teman sudah siap? Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya teman-teman. Atau raise hand, oke? Silakan teman-teman untuk kelompok satu, pembagiannya kelompok satu akan menyimak atau menganalisis video Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua, Muhammad Hatta, teman-teman. Yang ketiga, B.J. Habibie. Untuk kelompok yang terakhir, kelompok 4, yaitu R.A. Kartini. Silakan teman-teman untuk dapat menyimak dan menganalisis setiap tokohnya. Silahkan, saya berikan waktu 15 menit untuk mempelajari dan menganalisis satu tokoh dulu, teman-teman. Jadi setiap kelompok menganalisis satu, oke? Silahkan. Baik, teman-teman, sudah 15 menit. Teman-teman dari kelompok silahkan untuk mengirimkan perwakilannya kepada kelompok lain. Silahkan untuk berpencar, untuk berbagi kelompok. Baik, ya. Wah, baik ya. Baik, baik. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Baik. Silahkan, teman-teman jika sudah bertemu dengan kelompoknya yang baru, teman-teman dapat mempresentasikan apa hasil analisis dari kelompok asal, teman-teman. Silahkan untuk di-sharingkan. Dan teman-teman yang lain dapat mencatat ya, supaya hasil analisis nanti lengkap. Ada empat tokoh yang dianalisis. Silahkan. Bapak berikan waktu 15 menit lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, waktu 15 menit sudah habis. Silahkan teman-teman untuk kembali ke kelompok asal. Kelompok satu ada 5 orang ya. Kelompok 2 juga. Sampai kelompok 4 juga ada 5 orang. Oke, ayo kembali, kembali, kembali. Oke, sekarang sudah kembali teman-teman. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya. Silakan. Oh iya, oh Insinyur Soekarno memiliki pendirian yang teguh. Oke, ada lagi, ada lagi. Hmm? Oh, Muhammad Hatta memiliki keteguhan yang tinggi. Oh, baik, 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 bagus, bagus. Oh, Pak Habibie, kenapa? Oh, keingintahuannya tinggi. Baik. Kenapa? R.A. Kartini juga memiliki pemikiran yang kritis. Wah, hebat teman-teman. Teman-teman sudah bisa menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam teks biografi yang dapat diteladani. Sekarang teman-teman bisa tidak meneladani nilai-nilai yang sudah teman-teman temukan dalam teks biografi tersebut? Sudah bisa? Baik. Teman-teman, teks biografi tidak hanya digunakan untuk tokoh-tokoh yang terkenal saja, teman-teman. Namun, teks biografi juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan tokoh-tokoh atau seseorang yang teman-teman kenal juga. Contoh saja nih teman-teman. Teman-teman bertanya kepada teman yang lain. Kamu tahu nggak eh, Bapak guru matematika itu ganteng loh. Dia punya rambut yang seperti ini, dia punya suara yang bagus, dia punya eh, kebijaksanaan dalam menentukan suatu tugas. Dia tuh baik, Bapak itu baik, Bapak rajin. Secara tidak langsung, teman-teman itu mendeskripsikan dan juga membuat teks biografi secara singkat, teman-teman. Oh, ternyata Bapak itu tuh sekolah di sana tahu. Oh, Bapak itu tuh lahir di sana. Orang tuanya orang sana.
Seperti itu. Secara tidak langsung, teman-teman membuat teks biografi dan dipresentasikan secara lisan kepada teman-teman sekitar sekitar Anda. Lalu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa, Pak Guru? Kesimpulan dari teks biografi hari ini adalah setiap teks biografi akan selalu memiliki nilai yang dapat diambil untuk diteladani. Dengan teks biografi, teman-teman bisa meneladani setiap nilai yang dimiliki oleh setiap orang tanpa harus bertemu secara langsung dengan tokoh tersebut. Teks biografi juga dapat teman-teman gunakan sebagai cara sarana memotivasi diri untuk belajar lebih baik lagi. Jadi, teman-teman, dengan teks biografi, teman-teman bisa termotivasi. Misal nih, teman-teman, wah, B.J. Habibie dapat membuat pesawat. Kenapa aku tidak? Seperti itu teman-teman contohnya. Jadi yang terakhir, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugas ini masih berkaitan teman-teman dengan pembelajaran hari ini. Yaitu adalah temukanlah nilai-nilai yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh di sekitarmu. Bisa ayah, bisa ibu, bisa juga mungkin Bapak RT, itu juga bisa teman-teman. Teman-teman bisa membuat teks biografi, bisa bertanya dengan RT atau ayah teman-teman, atau keluarga teman-teman, bisa juga tetangga teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman membuat teks biografi tentang tokoh tersebut. Dalam pembuatan teks biografi harus dengan baik ya teman-teman dan harus mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani oleh tokoh dari tokoh tersebut. Oke teman-teman? Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini, adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Oh, cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman, atas antusias teman-teman. Bapak mohon tugas dapat dikerjakan tepat waktu. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.